Sebelum kita mempelajari tentang sirkulasi udara global, penting bagi kita untuk memahami mengenai skala kejadian yang ada di atmosfer. Secara umum, kita bisa membagi menjadi micro scale, mesoscale, dan macro scale. Ya, micro itu yang kecil, ya misalkan turbulensi kecil atau eddies itu ya, yang seperti misal pusaran angin yang biasa kita lihat di dedaunan-dedaunan yang bisa berputar-putar tuh di lapangan. Itu namanya skala mikro. Ukuran diameternya palingnya 2 meter, nggak nyampe gitu ya. Nah, kemudian ada skala meso. Nah, ini apa nih contohnya? Thunderstorm, tornado, ya. Tornado itu kalau di kita biasanya nggak ada tornado, tapi di kita adanya puting beliung, mirip-mirip tornado tapi kekuatannya lebih lemah gitu ya. Ada angin darat, angin laut, kompleks thunderstorm. Kompleks thunderstorm itu tentang biasa ada badai gitu ya. Ini jangkauannya 20 km ya, kira-kira sekota Jakarta lah itu kena semua. Kalau ada badai, sekota Jakarta kena semua ya, sekota Bandung kena semua, sekota Bogor kena semua. Itu namanya skala meso. Nah, ada skala sinoptik yang lebih luas lagi. Misalnya hurricane ya, atau misalkan ada front udara. Ya. Kemudian ada tropical storm ya. Tropical storm ini badai tropis ya. Kemudian ada skala global, ini long waves, yang ini yang ada dia berkeliling ke seluruh dunia. Ya, itu contohnya. Nah, sekarang kita yang akan fokus adalah di sirkulasi angin secara global. Maksudnya apa yang skala makro nih, kita akan perlihatkan apa saja angin-angin yang kita bisa perhatikan di sirkulasi global. Nah, sirkulasi global ini konsep dasarnya dikembangkan oleh Hadley. Ya, jadi dia mengamati bahwa yang namanya daerah tropis, daerah khatulistiwa, lintang nol itu merupakan pusat tekanan udara rendah, sementara kutub merupakan pusat tekanan udara tinggi. Jadi angin akan bergerak secara global dari kutub ke khatulistiwa. Nah, tapi kemudian teori Hadley ini dikembangkan lagi ya menjadi sistem 3 sel yang seperti teman-teman perhatikan di gambar ini. Ada sel Hadley, sel Farrell, dan sel polar atau sel kutub. Nah, bagaimana cara kerja sel-sel ini? Kita bisa perhatikan bahwa yang namanya di daerah khatulistiwa, ekuator ini, garis ekuator ini, dia merupakan pusat tekanan udara rendah, low. Ya, polar kutub pusat udara tinggi, high. Ya, di sini ada ini polar high dan equatorial low. Nah, di daerah subtropis kita kenal ada namanya pusat tekanan udara tinggi, namanya subtropical high. Ya. Dan nanti di daerah subpolar di lintang 60 ada subpolar low. Nah, ini merupakan daerah pusat tekanan udara rendah di lintang 60. Nah, angin kita sudah belajar di video sebelumnya, dia merupakan udara yang bergerak dari pusat tekanan udara tinggi ke tempat yang bertekanan udara rendah. Ya, maka angin secara global nih, dia akan bergerak dari 30 ke 0 atau 0 ke 30, dari lintang 30 ke lintang 0. Di belahan bumi utara, angin berbelok ke kemana kalau kata Coriolis? Ke sebelah kanan. Makanya nanti pergerakannya seperti ini. Nah, bergerak ke kanan ya, jangan lihat kiri, lihatnya dari atas ya. Ini kanan. Di belahan bumi sekarang selatan berbeloknya ke kiri. Apa ini nama anginnya nih? Yang bergerak dari lintang 30 ke lintang 0. Namanya adalah angin pasat. Bahasa Inggrisnya trade wind. Apa tuh trade wind? Angin perdagangan. Jadi zaman dulu orang yang mau berdagang nih kan kelihatan ya dari Spanyol, dari Eropa itu mau berdagang ke Amerika Latin, dia memanfaatkan angin trade wind ini. Anginnya membantu perlayaran perahu mereka karena dulu kan perahunya masih pakai perahu layar ya, belum pakai speedboat. Pakai perahu layar. Kayak mereka memanfaatkan ini trade wind ini. Nah, atau di bahasa Indonesia kita kenal sebagai angin pasat.
Nah, kemudian dari lintang 30 ke lintang 60. Ya, ada yang namanya angin, bahasa Inggrisnya westerlies. Bahasa Indonesia angin baratan. Ya, angin dinamakan dari tempat dia berasal. Baratan yang berasal dari barat mengarah ke timur gitu ya. Dari lintang 30 ke lintang 60. Nah, karena apa? Di lintang 30 ini pusat tekanan udara tinggi. Di lintang 60 pusat tekanan udara rendah, gitu ya. Angin bergerak dari tempat tekanan tinggi ke tekanan udara rendah. Di lintang 90 ke 60. Nah, dari 90 kan pusat tekanan tinggi di kutub, ke lintang 60 yang pusat tekanan rendahnya. Bertiuplah angin. Dikenal dalam bahasa Inggris namanya easterlies. East apa timur, maka bahasa Indonesia disebut angin timuran. Bergeraknya dari timur ke barat. Nah, angin-angin yang tadi disebutkan ini merupakan angin yang bergerak di atas permukaan bumi. Sementara dalam sirkulasi global, kita mengenal bahwa yang namanya sirkulasi dia tidak hanya di permukaan bumi, tapi dia akan naik sampai ke troposfer bagian atas, kemudian nanti akan berputar kembali lagi ke bawah. Pergerakan itu yang kita sebut sebagai sel-sel itu tadi. Ada Hadley cell, ada Ferrel cell, dan polar cell. Nah, sampai sebelum kita masuk ke masing-masing sel, kita perhatikan dulu. Ada yang namanya pengaruh dari sirkulasi global ini terhadap kondisi curah hujan. Apa pengaruhnya? Kita lihat di daerah ekuator, kan dia menjadi tempat pertemuan ya. Pertemuan itu bahasa Inggrisnya convergence, berarti daerah konvergensi. Nah, kita kenal ada DKAT, daerah konvergensi antar tropis. Atau bahasa Inggrisnya Intertropical Convergential Zone. Daerah konvergens, pertemuan massa udara. Dari lintang 30 utara dan dari lintang 30 selatan. Ketika bertemu angin ngapain? Kalau udah ketemuan. Angin kalau ketemuan itu nanti dia akan naik. Ya. Massa udara itu nanti akan naik. Kalau massa udara itu naik, apa yang akan terjadi? Dia akan membawa uap-uap airnya, terbentuklah awan. Nah, di daerah tropis ini, lintang laut ini maka akan banyak ditutupi oleh awan. Maka Indonesia, banyak tutupan awannya. Ya, tutupan awan ini kan dia akan ada sepanjang garis khatulistiwa ini kan ya. Nah, itulah yang dikenal sebagai namanya doldrums. Doldrums. Awan yang ada di sepanjang garis khatulistiwa. Makanya daerah khatulistiwa umumnya dia curah hujannya tinggi karena banyak awannya. Nah, awannya kita kenal sebagai awan apa? Zenital. Hujan nanti hujan zenital. Kemudian di lintang 30 kan dia pusat tekanan udara tinggi ya. Kalau pusat tekanan udara tinggi berarti angin itu mengalami divergence ya, menjauh dari tempat tersebut karena dia akan menuju ke pusat tekanan rendah baik di lintang 60 maupun ke khatulistiwa lintang 0. Karena dia anginnya dari situ ke segala arah ke tempat yang lain, maka apa? Di tempat tersebut akan kering, tidak ada awannya. Ya, tidak terbentuk awan di situ. Maka di lintang 30 ini akan banyak terbentuk gurun. Nah, gurun-gurun apa di seluruh dunia ini biasanya di lintang 30 utara maupun selatan. Gurun Sahara, dekat lintang 30. Daerah Arab itu dekat 20 ke atas sampai 30-an. Mana lagi? Di Amerika ada Texas, Arizona. Nah, itu daerah-daerah gurun lintang 30-an, sekitar lintang 30-an. Di daerah selatan Australia itu tengah-tengahnya gurun. Nah, itu lintang 30-an juga. Di lintang 30 ini juga kalau di daratan terbentuk gurun, kalau di lautan dia dikenal namanya horse latitude, lintang kuda. Kenapa begitu? Karena di lintang 30 ini udaranya sangat tenang. Makanya orang zaman dulu kan pergi itu kan pakai perahu layar. Ini kapal layarnya ini nggak bisa bergerak.
Nah, karena orang zaman dulu kalau berdagang kemana-mana itu bawa kuda, kudanya itu biasanya untuk meringankan beban dibuang ke laut di lintang 30 ini. Kemudian lanjut ke lintang 60. Nah, lintang 60 ini terjadi konvergensi udara lagi dari lintang 30 dan dari kutub. Ya, yang dari karena daerah pertemuan ini disebut daerah konvergensi. Nah, daerah konvergensi ini bisa dilihat akan terbentuk banyak awan lagi. Ya, makanya daerah-daerah di sekitar lintang 60 mana aja tuh? Di London, kota London, itu dekat lintang 60. Banyak hujan. Di mana lagi? Di Kanada. Ya, ibu kota Kanada apa? Ottawa. Di situ banyak hujannya. Curah hujannya cukup tinggi. Maka daerah lintang 60 ini juga biasanya lebih subur dibandingkan daerah sekelilingnya karena dia banyak awan. Banyak awan, banyak hujan. Nah, kemudian ada yang unik di sini. Kita kenal ada namanya polar front, ya. Front dari kutub. Front itu apa front? Front itu adalah tempat pertemuan antar massa udara. Dari kutub, dari lintang 90 dan dari lintang 30. Mereka bertemu, frontnya di mana? Di lintang 60. Nah, daerah polar front ini karena dia pertemuan arus udara yang dingin dari kutub, karena dia membawa arus udara dingin yang dari kutub, maka daerah sini juga kadang-kadang ketika terjadi peristiwa, ini sering dikenal nih, ada namanya perluasan polar front ini. Polar frontnya, ya, front kutubnya ini meluas. Maksudnya meluas apa? Dia kan harusnya di sekitar lintang 60 aja. Dia turun sampai ke lintang 50-an. Maka ketika terjadi di musim dingin, daerah lintang 50-an pun nanti akan terkena musim dingin yang dahsyat seperti beberapa saat yang lalu tahun 2019 misalnya itu air terjun Niagara. Gimana tuh air terjun Niagara di perbatasan Amerika Serikat dan Kanada itu sampai beku karena terjadi perluasan polar front ini. Kejadiannya biasa dikenal kalau kita baca koran itu namanya polar vortex. Polar vortex. Dia terjadi perluasan sampai ke situ. Makanya di daerah polar front ini, nah, biasanya orang-orang di sana kalau terjadi musim dingin dan polar front ini meluas, itu akan terjadi musim dingin yang dahsyat. Suhunya sangat dingin. Dikenal ada badai musim salju atau badai musim dingin disebut sebagai blizzard, ya. Orang Amerika nyebutnya blizzard. Nah, itu bisa pernah kejadian ketika terjadi blizzard karena suhunya sangat ekstrim dinginnya, itu yang namanya tiang listrik itu sampai membeku, arus listrik padam gitu ya. Itu karena perluasan dari polar front. Front itu pertemuan antara dua massa udara dari kutub dan dari angin baratan itu. Nah, itu adalah angin yang terbentuk secara mendatar. Ada yang perlu teman-teman ingat, bahwa permodelan yang kita jelaskan di sini, ini merupakan permodelan dalam kondisi asumsi bahwa bumi ini tidak ada hambatan, ya. Tapi kan di bumi kan nggak rata begitu aja. Di bumi ini ada yang namanya gunung, lembah, sungai, laut, danau, dan lain sebagainya. Makanya kondisi ini kondisi yang idealnya. Tapi nanti kalau ketemu gunung, ada angin kan kalau ketemu gunung nanti dia akan belok gitu ya. Karena kan gunung itu menghambat gitu ya, menghambat pergerakan angin. Nanti bisa berbeda-beda tergantung wilayahnya masing-masing. Bagaimana pergerakan udaranya gitu ya. Jadi jangan anggap ini persis sama dengan model yang ideal ini. Kemudian itu ada apa lagi yang perlu diperhatikan? Bahwa bumi punya gerak semu tahunan mataharinya. Ya, matahari itu seolah-olah dia bergerak dari lintang 0 ke 23,5 utara, 23,5 selatan, terus panjang tahun. Makanya nanti daerah doldrums ini akan bergerak naik turun. Tergantung dengan
Itu tadi pergerakan semu tahunan matahari. Ketika matahari cenderung di utara, ya doldrums dia akan mengarah ke utara karena pusat tekanan udara rendah itu yang di khatulistiwa dia bergantung sama pergerakan matahari. Karena panas kalau dia daerah suhunya tinggi biasanya tekanannya akan menjadi rendah. Nah,